Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Obrolan pas di sini kembali lagi pemirsa opini. Nah, kita lanjut kembali ngobrol kita bersama dengan Ranggi Dwinanda CPS. Nah, untuk tantangan nih, Ranggi, untuk tantangan di awal, otomatis kan dengan menanggapi pikiran-pikiran negatif dari orang-orang tentang ngapain sih harus untuk belajar ngomong harus kursus, kan bisa ngomong sendiri depan kaca di kamar atau nonton di YouTube. Nah, YouTube University. Betul. Banyak orang belajar di YouTube. Sebenarnya begini, semua orang kan tadi saya katakan bisa bicara. Cuman sekali lagi, bicara yang baik dan benar itu bagaimana? Oke, kita bisa lihat di YouTube, banyak sekarang konten-konten ngajar. Tapi secara praktek apa bisa? Di sinilah yang kami kejar, prakteknya. Nah, untuk meyakinkan ini emang dulu saya pikir betapa sulit lah ya. Mungkin nyari siswa-siswinya 3 orang, 5 orang itu, wah, aduh, repot. Kami kan mau buka itu minimal 10 orang. Untuk dapat 10 itu aja 3 bulan. Kurang lebih, nggak salah saya 3 bulan itu. Baru bisa jalan kelas, karena harus 10 dulu. Kalau nggak, hitungan operasional dan ininya nggak masuk nih kan. Gitu kan. Nah, di situ meyakinkan orang, nih kalau mau nge-MC bagus nih begini. Jadi akhirnya saya jelasin sedikit sepil lah bahasanya begitu ya. Kalau mau jadi MC yang baik nih begini gini. Nanti ada teknik saya ajarin belajar megang mic-nya bagaimana, buat cue card-nya bagaimana, kemudian untuk mengendalikan nervousnya bagaimana, itu semua saya harus sepil dulu, baru mereka mau. Nah, sekarang karena sudah dibantu dengan media sosial, mulut ke mulut, ya alhamdulillah nggak terlalu sulit lagi menurut saya gitu. Tapi di awal asli. Wah, itu memang satu berbeda kalau kita buka seperti kuliner segala macam. Orang yang mau nyoba kan. Orang yang mau coba penasaran. Kalau ini gimana mau coba? Terus juga kalau lembaga kursus yang formal seperti misalnya pelajaran sekolah itu kan juga orang akan datang juga dicari. Betul. Gitu. Yang ini kan. Nah, kalau ini kan non formal jatuhnya. Di situ. Bahkan saya sempat ke kantor-kantor, ke dinas-dinas, sampai nawarin ke bank-bank nih ya. Bank manapun saya masuk nawarin, ke DPR pun saya tawari. Itu anggota dewan memang bisa ngomong semua, saya bilang. Mungkin kalau secara konsep semuanya mereka bisa gitu. Tapi kan yang baik dan benar tadi yang mau saya ajarin. Karena notabene kayak DPR nih, mereka ya jago ngomong pasti untuk meyakinkan pemilih mereka gitu kan. Tetapi ketika dia di atas panggung, di mimbar, itu kan berbeda semua. Man to man dengan masyarakat, benar. Dia luas dan segala macam karena ngobrol. Di atas panggung, grogi, tinggi dan dengan acara yang seformal mungkin bisa saja di depan presiden, kan depan itu pejabat-pejabat lain. Mereka belum terbiasa, apalagi dengan anggota dewan yang baru terpilih, yang dulunya maaf dengan perekonomian yang biasa, mereka juga sudah bagus dengan tengah masyarakat terpilih. Terus gimana di depan panggung nanti? Groginya kan pasti tinggi. Bagaimana attitude mereka? Ya, disitulah waktu itu saya mencoba menawarkan, tapi ya alhamdulillah tidak dibeli gitu. Tidak ada yang mau. Cuma mau nggak mau terus biar ini berjalan, kita cari pola-pola lagi kan. Terus akhirnya dapatlah polanya seperti hari ini. Berarti kalau sekarang sudah lumayan banyak nih. Ya alhamdulillah. Jadi bersifat kita menjual itu bahasanya untuk rutinitas. Untuk rutinitas, belajarnya rutinitas, sehingga yang dikejar itu pengalaman. Ketika praktek itu kan dapat pengalaman terus, akhirnya terbiasa dan bisa. Nah, kalau nih ada para orang tua nih, ini kan juga untuk mendidik anak-anak dari anak di bawah umur nih, anak-anak sekolah TK misalnya, terus juga SD. Nah, kalau orang tua nanya nih, yang dipelajari memangnya apa saja sih untuk di PSCB ini? Ya,
Khususnya anak-anak ya, yang di bawah TK, kita emang banyak main. Permainan yang kita pilih pun itu permainan yang bisa memancing mereka berbicara. Jadi bukan sekedar main game di handphone, enggak. Kita bentuk permainan-permainan kita pilih yang akhirnya nanti contoh nih, ada kita ngegambar. Begitu dia selesai gambar, ini yang di bawah TK ya. Selesai mereka gambar, dia akan cerita gambarnya. Di situ kan dia bercerita. Betul. Lalu ada jenis dongeng, nanti kita buatkan sebuah gambar yang sudah jadi, dia mendongengkan gambar itu dengan imajinasi dia. Ya, cuman kan dari gambar itu kan dia menarik dulu nih, kita cerita dulu dan segala macam. Nah, itu salah satunya. Nah, teknik yang kita ajari itu tadi, bagaimana gesturnya, bagaimana vokalnya, bagaimana keberaniannya. 3 ini aja yang kita kejar. Nanti fokusnya mereka berani tampil. Betul. Fokusnya di berani tampil. Khusus untuk yang TK ke bawah, TK ke atas itu SD sampai kelas 1, 2 atau 3, kelas 3 deh. Itu kita kejar dulu ke situ. 3 ke atas, kelas 4, 5, 6 sampai dengan SMP nanti juga banyak kita push di tekniknya. Jadi cara duduk, cara bicara. Levelnya udah naik. Karena kalau untuk kepercayaan diri dia nanti sambil jalan nih. Karena kalau anak-anak TK sebenarnya kepercayaan dirinya tinggi. Betul. Tapi dia nggak tahu mau ngomong apa. Nah, benar. Kalau yang SD SMP, yang SD kelas 4 ini dia kebalikannya, tahu sebenarnya dia mau bicara apa. Malu-malu gitu. Nah, akhirnya kan di situ. Intinya pada semua level nanti kita push juga, emang dia harus berani tampil. Berani tampil dengan semua teknik tadi, cara duduk, cara bicara, cara berdiri, cara megang mic. Nah, praktek-prakteknya kita macam-macam, ada dia kata sambutan, dongeng, puisi, dan berbagai macam. Jadi banyak yang dipelajari. Sampai model-model podcast kita buat praktek kayak podcastan, dialogkan. Biasakan mereka melatih itu tadi. Macam-macam kita buat. Biar menarik Biar menarik. Betul. Nah, karena kan anak-anak ini dunianya main, jadi harus dibawa dengan konsep main. Nah, kalau untuk para pekerja misalnya, yang memang, ternyata saya butuh nih di kantor saya melatih. Nah, yang dipelajarinya seperti apa nih? Jadi awal kita ajarin secara dasar. Semua public speaking di level anak-anak pun kan dasar semua itu. Betul. Nah, khusus di pekerja, mahasiswa pekerja, itu kita naik grade-nya setelah dasar, kita masuk ke presentation skill. Nah, dasar di situ yaitu gestur, vokal gitu ya, lalu bagaimana mengendalikan nervous, ada teknik membuka pembicaraan dan menutup pembicaraan, bagaimana menghilangkan filler word yang gitu kan. Pada yang ini sebenarnya sekali 2 kali keluar nggak masalah. Cuman yang bahaya itu yang berkali-kali terus panjang lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kan kelamaan. Melatih untuk mengurangi itu juga kita ajarin. Terus bagaimana berpikir cepat dalam kita mau ngomong apa nih, langsung berpikir cepat, langsung disampaikan. Itu diajarin. Itu untuk level yang dewasa ya. Lalu kalau dasar sudah masuk ke presentation skill. Rata-rata pekerja ini kan ke presentasi, benar. Udah presentasi skill, bagaimana ada slide, ada audiens. Kan nggak mungkin dibelakangi si audiens. Mentang kita ada slide, baca sampai habis. Iya, begitu lihat audiens nggak ada lagi orang. Udah ditinggal. Iya. Dan di situ kita ajarin. Plus nanti kebutuhan mereka apa. Rata-rata pekerja yang sudah masuk ke kita presentasi. Kebutuhan dari pekerjaan mereka sendiri untuk presentasi itu tadi. Nah, jadi memang sangat menarik nih pemirsa Opini. Jadi banyak hal yang dipelajari kalau kita untuk belajar mengenai public speaking. Nah, kalau ada juga nggak ini yang nanya nih, yang datang atau nelpon, Bang Ranggi, Ambo nggak jadi konten kreator, bisa nggak? Ambo juga belajar di PSCB. Nah, ini. Kalau sampai detik ini sih, saya lihat belum ada ya, langsung to the point jadi konten kreator gitu ya. Tetapi pun kalau ada, sebenarnya dasar ini kan sama. Pada dasarnya sama, silakan kita akan latih dasarnya. Setelah dasar selesai, tidak usah ke presentation skill, nanti ke content creator gitu. Nah, kalau sampai hari ini belum ada, tapi kita siap. Toh
coach yang ada, yang saya rekrut pun itu ada konten kreator. Oke. Jadi langsung paket komplit. Iya. Jadi begitu sudah habis materi bisa langsung curhat. Saya Ini mau jadi konten kreator nih. Iya. Selanjutnya gimana nih? Konsul kan boleh. Benar-benar. Pelatih-pelatih kami juga yang kami rekrut itu ada yang dari event, pageant. Oke. Oh, dari pageant ini kan mereka sudah dipelajari pada saat mereka pembekalan. Betul, udah ada pengalaman kan. Benar. Seperti Bujang Gadis. Betul. Dan banyak lah ya duta-dutaan itu. Ada semua kita. Coach-coach yang saya rekrut itu nanti kan bisa dikombinasi. Benar. Pengalaman, udah jadi. Jadi dan siap praktek, siap turun ke lapangan gitu. Dan juga siap disalurkan minat bakatnya, dicariin job-job. Iya, paket komplit semuanya. Nah, kalau untuk rentan usia, untuk di bawah yang paling muda nih, paling kecil. Nah, ini terbuka untuk usia berapa? Kalau kita buka dari 5 tahun. Tapi ada orang tua yang 4 tahun mau masukin. Monggo. Nah, yang terakhir kemarin itu ada 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun. Kami sebenarnya udah ngomong dengan orang tuanya, kita sampaikan. Ini anak untuk belajar akan sulit konsentrasi. Benar. Kan maunya gerak terus. Betul. Oke, orang tuanya tidak masalah dicoba. Oke, dicoba sebulan, bener. Masuk, keluar. Nggak, dia betah. Keluar cari mak. Cari mak. Nah, akhirnya bertahan cuman sebulan, kalau nggak salah saya sebulan. Itu ya akhirnya kita juga payah mengevaluasi karena memang di umur 3 tahun dia agak sulit lah. Betul. Dan tahunya semua yang dia lakukan benar semua kalau anak-anak 3 tahun. Tapi dia dapat bahasanya gini, kita ajarin begini dia mau. Cuman nggak bisa duduk. Aktif aja ya udahlah, kita bilang nggak bisa dipaksa. Tergantung orang tua lagi. Betul. Tapi yang 4 tahun masih bisa kita kontrol karena dengan teknik awal kita main dulu, dia konsentrasi di sini, ya kan. Kadang ada yang datang baru bangun tidur, gitu kan. Jadi moodnya kita harus buat dulu. Ya 70% akhirnya banyak main, 30% kita belajar, gitu. Oke, nah berarti kalau dilihat sekarang untuk anak-anak yang belajarnya atau juga siswa-siswi, berarti mulai dari kebanyakan anak-anak. Ya, 4 tahun itu. Pokoknya kalau umur ya rentan tuh nggak ada rentan sebenarnya, bebas. Yang penting dia masih hidup. Yang paling bawah paling tidak 4 tahun gitu kan. Yang paling tua yang ada pernah 40 ada. Umur 50 kayaknya yang itu 50 deh. PNS dia. Memang kebutuhan itu ya, tadi. Ada kebutuhan, itu ada rentang umur gitu ya. Nah pemirsa Opini, bagaimana cerita lanjutan kita? Yang pasti kita akan ngobrolkan setelah kali berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di obrolan pas di sini.